Selamat datang di Pantry Punya Cerita, bicara kerja, bicara rasa. Pada episode perdana kali ini, kita akan mendengarkan cerita dari seorang karyawan yang tidak hanya mengejar karirnya, tapi juga melanjutkan pendidikan di bangku perkuliahan. Gimana tantangan dan cerita uniknya? Mari kita dengar bersama. Oke, Mas Rudin, terima kasih. Selamat malam, selamat datang di Pantry Punya Baik, Cerita. Ya, terima kasih atas kehadirannya sama-sama. pada hari ini bisa join untuk Betul. berbincang-bincang di sini. Kita mau bahas nih karena banyak dari teman-teman kita juga gitu ya, para pekerja ini yang kerja tapi sambil nyambi untuk melanjutkan pendidikan. Nah, ini Mas Rodin Betul. di sini sebagai narasumber yang kita pilih ini kan juga memiliki kegiatan yang sama, kerja sambil kuliah. Nah, gimana tuh rasanya Mas Rujin nih? Kerja sambil kuliah itu apakah nggak riweh gitu, ribet atau seperti apa rasanya? Betul. Sepertinya merasa ini ya, merasa eh, dipanggil untuk datang ke acaranya Mas Yulian ini tuh benar-benar saya juga nggak nyangka gitu kan. Padahal hari ini tuh padat sekali loh Mas, ibaratnya Hmm. ada pemilihan ya kan. Pagi itu pasti semuanya juga ada ini election gitu. Dan saya salut juga nih membagi waktunya gitu kan. Jadi memang tapi saya senang gitu ngelakuin hal-hal seperti ini gitu loh Mas. Jadi kayak membagi-bagi waktu antara kegiatan satu dengan kegiatan lain tuh bagi saya pribadi itu kayak sedikit menyenangkan gitu. Tapi nggak tahu mungkin uh, beda-beda orang beda ini juga mungkin ya beda yang dirasakan juga gitu. Tapi kalau saya pribadi sih awal-awalnya memang semangat gitu loh Mas. Karena kan kuliah itu memang kita akan melewati beberapa semester tuh gitu kan. Nah, selama ini yang saya rasakan itu pertamanya memang excited banget gitu kan. Mm-mm. Semester satu, semester 2. Tapi memang pada saat ke semester kelima dan keempat kelima itu agak-agak sedikit butuh effort gitu ya gitu kan. Jadi campur aduk gitu kayak nano-nano gitu loh. Tapi balik Sudah lagi mulai ke loyo niatan ya? awal gitu kan. Ya, betul. Tapi di situ sih serunya gitu kan, kita bisa bisa memanage waktu gitu kan. Manage waktu dengan ibaratnya apabila kita pada posisi lemah gitu kan, maksudnya udah kayak capek nih gitu mau mau nyerah, kita harus ingat lagi nih ke niatan kita awal. Kita ambil kuliah itu tujuannya apa kan gitu. Hmm. Jadi so far sih kalau ini kalau memang agak sedikit susah segala macam, udah kita balikin lagi ke niatan kita awal kan. Jadi happy lagi ya akhirnya gitu, semangat. Oke. Jadi itu ya caranya ya. Dan Kalau memang sudah ya seru mulai sih Mas, ibaratnya ngejalanin, oh betul. kalau sudah mulai loyo, ingat lagi tujuan awalnya itu ngapain. Nah, kalau Mas Rudin sendiri sebetulnya motivasinya kan ini udah kerja gitu. Ah, betul. Tuh ngapain nih? Capek-capek kuliah lagi nih. Ini kalau boleh jujur nih Mas ya gitu Hmm. kan, sebelum kuliah itu memang waktu saya tuh ada banyak lah ibaratnya kalau dihitung untuk dihabiskan untuk kerja tuh kayaknya sisanya banyak banget nih gitu Hmm, kan. hmm, hmm. Terus uh, dan memang ada kebutuhan improve untuk skill juga gitu kan untuk pekerjaan juga yang memang membutuhkan uh, apa namanya uh, membutuhkan tahu kalau sekarang itu di HR itu memang ada, maksudnya bukan ada ya, memang dari dulu juga ada kualifikasi untuk yang memang minimal dan memang minimal pendidikan dan memang ya itu yang harus dikuasain itu apa gitu kan. Dan makanya ya itu yang saya ambil, yang saya targetkan untuk kenapa saya ambil kuliah itu memang selain buat improve gitu kan, karena memang terus terang nih kalau saya kan ambil komunikasi nih Mas, ambil komunikasi S1 gitu kan, karena memang sebelumnya uh, saya pikir di dunia kerja juga memang butuh gitu kan untuk cara berkomunikasi dengan baik, di mana saya juga menemukan
pada saat kuliah itu pemahaman-pemahaman seperti ya itu tadi corporate communication gitu kan. Jadi wawasan kita otomatis bertambah dan itu yang diperlukan di dunia kerja tentunya. Tuh. Oh, oke. Jadi kalau bisa dirangkum kalau dari pengalamannya Mas Rudin ini selain karena memang punya banyak waktu kosong gitu ya selain bekerja, jadi waktunya itu Ya, benar-benar dimanfaatkan untuk improve ya, improve skill, improve betul. pendidikan, knowledge-nya gitu ya supaya bisa menunjang karirnya Mas Rudin juga. Nah, kalau masalah Iya, daripada tantangan ini nih, kan Mas, daripada maksudnya daripada waktunya kita habisin buat nongkrong di kedai kopi gitu kan, maksudnya habis gitu aja gitu. Cuma nongkrong hahaha hihi gitu, itu nggak ini gitu kan. Jadi saya pikir ya udah kalau ada waktu, kebetulan juga kan di tempat saya ambil kuliah itu juga tidak membutuhkan waktu untuk apa namanya yang memang karena memang bisa diakses online gitu kan. Ini salah satu universitas memang full online, jadi wah, kenapa enggak gitu kan. Jadi memang pembelajaran dari COVID kemarin itu memang luar biasa gitu dampaknya ke kehidupan kita sekarang gitu kan. Jadi semua serba 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 apa namanya serba online. Jadi nggak ada yang nggak mungkin lah kalau gitu sekarang gitu kan. Oke, nah ini kan kuliahnya online, kuliah yang offline aja itu tantangannya banyak gitu ya. Apalagi kalau kuliah Ya, online nih, itu tuh pasti kan memiliki tantangan tersendiri nih. Kalau untuk Mas Rudin sendiri, tantangannya seperti apa nih Mas? betul. Melanjutkan kuliah sambil kerja online pula gitu. Betul. Tantangan yang apa namanya yang paling signifikan saya rasakan itu ya pasti dari media sama dari perangkat ya dari jaringan internet tentunya gitu kan. Apa namanya? Karena ada hal-hal yang memang tidak bisa kita atur, tidak bisa kontrol untuk teknis-teknis seperti itu gitu kan. Hmm. Di mana ibaratnya satu tempat dengan satu tempat lain itu memang pasti berbeda gitu kan, berbeda apa namanya kekuatan sinyal apa segala Hmm. macam pasti itu berpengaruh gitu kan. Tapi memang itu tantangan yang memang real di depan mata, tapi kita juga bisa bisa mengatasinya gitu kan. Maksudnya jangan jangan karena hal-hal seperti itu kita ibaratnya tidak ada second option untuk berkuliah gitu kan. Gitu. Jadi memang karena pengalaman dengan ibaratnya kelompok dengan teman yang lain yang memang apa namanya ya seperti kita aja nih Mas Julian di Balikpapan gitu kan, saya di Hmm. Jakarta, kadang saya di Brebes gitu, Hmm. dengan teman kita lain yang di belahan apa namanya pulau lain, itu kan memang apa namanya kadang yang terjadi apa namanya uh, kendala tuh dari itu dari apa namanya media komunikasi itu sendiri itu kan sinyal lah atau apa namanya perangkatnya lah gitu kan. Nggak ada cerita lucu lagi gitu kan. Kemarin pas apa namanya pas ada pembelajaran Woca itu gitu kan apa namanya kelas di PKK ada mahasiswa yang memang kan memang sebelumnya tuh mau sidang gitu kan itu harus Hmm. menggunakan laptop Hmm. terus menggunakan background segala macam, tapi memang ya itu merupakan suatu kendala gitu kan, ibaratnya pada saat kita di luar tidak membawa laptop hanya membawa ibaratnya perangkat apa namanya handphone gitu kan, itu ya tentu tidak bisa gitu kan, ibaratnya untuk tugas-tugas semacam itu ibaratnya yang diwajibkan kita membuka laptop ya harus membawa laptop gitu kan. Hmm. Tapi kalau hanya untuk mengakses apa namanya mata pelajaran, absensi segala macam kan itu bisa di perangkat handphone yang bisa dibawa kemana-mana gitu. Itu Oke. sih Mas Julian. Jadi banyak ya tantangannya ya. Karena kalau ketemu langsung aja itu Betul. biasanya masih ada miss gitu ya. Apalagi tadi cerita masalah Ya, pekerjaan kelompok. Nah ini ketemunya secara online lagi gitu ya. Di seluruh Indonesia gitu betul betul. temennya. Ini pasti banyak 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 sekali gitu loh. Keriuhan-keriuhan yang Betul. muncul gitu yang ada. Jadi ya ada drama-drama lah ya pasti dalam proses perkuliahan tersebut. Nah, kalau Mas Rudin sendiri kalau Betul. menghadapi tantangan ini kan berarti tantangannya lumayan lah gitu ya. Kerja sambil Betul. kuliah, kemudian juga kuliahnya online di mana kita juga harus berinteraksi dengan orang lain yang kita tidak bisa berkomunikasi secara langsung secara tatap muka. Nah,
Itu kalau dari Mas Rudin sendiri, bagaimana tuh cara menghadapi tantangan-tantangan tersebut supaya ya kuliah sambil online-nya ini tetap bisa mendapatkan esensi dari kuliah itu sendiri gitu, bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Betul. Jadi menurut saya kita harus memprioritaskan sesuatu yang memang menjadi prioritas gitu kan. Karena memang antara pekerjaan, antara kuliah, memang itu semuanya top prioritas. Tapi ada yang namanya kita harus memanage waktu untuk ibaratnya untuk menyelesaikan semua itu gitu kan. Contohnya kita kerja itu memang berkutat dengan kesibukannya sendiri gitu kan, dan juga kuliah juga memiliki target dan waktunya tersendiri. Nah, di sini harus benar-benar kita itu memanage waktu kita sendiri gitu kan, memprioritaskan mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu gitu kan. Contohnya seperti untuk mata pelajaran untuk materi gitu kan, itu kan hanya diakses kalau mata kuliah itu kan kalau nggak salah itu kan seminggu itu ada batas waktunya tuh. Kalau kita nggak akses, otomatis kehadiran kita juga nggak tercatat gitu ya, nggak terrecord gitu loh. Jadi kita harus aware terhadap itu waktu itu sendiri gitu kan, waktunya itu sendiri gitu kan. Jadi kita harus menyempatkan ibaratnya untuk membuka halaman perkuliahan gitu kan, terus untuk karena nggak mungkin butuh waktu seharian untuk ibaratnya untuk untuk hadir di di satu mata kuliah, itu kan nggak mungkin gitu kan. Jadi saya rasa kalau ada yang memang dalam satu minggu itu ada absen berkali-kali, itu ibaratnya saya juga bingung itu orangnya sesibuk apa gitu kan. Padahal ibaratnya untuk mengaksesnya itu sangatlah mudah gitu loh. Jadi menurut saya sih yang itu diprioritaskan mana yang memang lebih yang harus diprioritaskan terlebih dahulu gitu kan. Karena sama halnya pekerjaan juga gitu kan. Ibaratnya pekerjaan juga nggak menuntut kita, ibaratnya kita juga nggak harus standby 9 to 5 harus bertolak dengan itu juga nggak mungkin, karena masing-masing kita punya waktunya gitu kan. Jadi memang itu manajemen waktu sih yang penting, Mas Julian gitu kan. Jadi apalagi pada masa-masa UTS, UAS gitu kan, itu kan ibaratnya serempak tuh tugas-tugas datang gitu kan. Jadi pengalaman pribadi saya itu, saya sudah mempetakan gitu kan, tek gitu kan. Karena kan udah tahu nih target deadline-nya itu tanggal sekian gitu kan. Jadi kita punya berapa mata kuliah gitu kan. Terus di samping itu juga kerjaan kita juga ada nih deadline. Kadang kerjaan juga ibaratnya report apa segala macam juga datangnya bersamaan. Nah itu tantangan yang memang benar-benar ibaratnya kita harus benar-benar memanage waktunya itu dengan baik. Ibaratnya kalau miss aja salah satu, ibaratnya udah mungkin bisa sampai larut malam gitu kan, nggak istirahat untuk mengejar itu gitu kan. Jadi ya sebisa waktu kita aja gitu untuk waktunya kita istirahat ya istirahat gitu kan, waktunya kita ibaratnya bekerja gitu, waktunya kita itu membagi-bagi waktunya, itu yang memang kita harus pintar-pintar memanage gitu. Oke, jadi manajemen waktu itu yang paling krusial gitu ya, yang paling penting gitu ketika kita memutuskan untuk kerja sambil kuliah gitu ya. Jadi harus tahu mana yang diprioritaskan gitu, mana penjadwalan yang tadi dipeta-petakan gitu ya, supaya jadwalnya juga nggak bentrok ya. Dan itu pastinya butuh komitmen yang luar biasa gitu ya untuk menaati semua jadwal luar biasa, betul. Itu kan ini kita sudah mengambil keputusan
harus siap dengan resiko gitu kan. Otomatis pasti ada juga nih yang dikorbankan gitu kan, waktu main lah gitu kan, yang sebelumnya ibaratnya bisa ngumpul di kafe nongkrong sama teman-teman, mungkin hanya beberapa saat aja gitu, karena waktunya juga kita pakai untuk waktu yang lebih bermanfaat gitu. Jadi memang ya ada plus minusnya gitu kan, tapi memang itu yang lebih bermanfaat gitu kan, karena memang slogan saya juga ada tuh, saya punya Kompasiana gitu kan, terus ada tagline profile apa sih namanya tuh gitu kan. Jadi benar tuh, belajar itu tidak mengenal usia gitu kan. Jadi benar, Setuju. selama kita hidup, selama kita punya waktu gitu kan, selama kita punya waktu ya kita aturlah waktu itu sebaik mungkin itu dengan hal-hal yang positif gitu kan, daripada ibaratnya ya udah cukuplah waktunya untuk ibaratnya main-main segala macam. Karena uh, ini pun yang saya terapkan ke keluarga saya juga gitu kan, karena kebetulan juga ada saudara saya juga yang memang mengambil perkuliahan online yang sama gitu. Jadi ya, pinter-pinterlah kita untuk manajemen di waktunya itu sendiri gitu. Pasti seru lah pokoknya Mas Julian. Oke, ya ini satu pertanyaan lagi nih Mas Rudin sebelum kita tutup untuk Ya, sesi bincang-bincang kali ini gitu. Nah, ini tipsnya untuk dari Mas Rudin untuk teman-teman yang juga sekarang ini pengen nih sebetulnya kuliah juga, tapi ya betul, ada pekerjaan juga yang harus tetap dijalankan gitu. Nah, ini tipsnya kalau dari betul. Mas Rudin seperti apa nih supaya kedua hal ini sesuatu yang sama-sama penting ini bisa jalan beriringan dengan baik. Betul. Kalau dari saya pribadi itu satu itu niatin dulu di hati kita. Ibaratnya kita harus punya tujuan dulu nih. Mengambil sesuatu itu kan memang kita harus ada tujuannya gitu kan. Kalau sudah ada itu, kalau udah kita punya tekad dan punya tujuan, terus kita ngambil perkuliahan itu, dan tipsnya itu ya harus cari yang memang fleksibel dengan waktu yang kita punya gitu kan, waktu uh, keluarga, kerjaan gitu kan. Ibaratnya cari kampus-kampus atau universitas-universitas yang fleksibel di waktu. Contohnya yaitu perkuliahan full online atau hybrid juga bisa gitu kan. Tipsnya yaitu, jadi memang selain itu juga pasti kalau memang di dunia online seperti ini kadang kita juga lupa nih, kadang juga kita kurang gerak. Jadi ujung-ujungnya bawaannya lemas terus itu. Jadi sempatkanlah waktumu itu 10 atau 15 menit itu jalan kaki atau apa tuh biar gerak gitu. Jadi biar semuanya juga ibaratnya sehat di badan, sehat di pikiran juga gitu. Yang penting tipsnya itu aja sih, jaga kesehatan juga dan ambil perkuliahan yang memang waktunya sesuai dengan kebutuhan yang kita miliki gitu. Oke, siap. Jadi Gitu kalau saya sih. rangkum tadi, yang penting diawali dengan niat yang tepat dulu ya. Jadi niatnya itu memang Betul, tujuannya harus, jelas gitu kan. ya, tujuannya harus jelas, niatnya jelas gitu ya untuk menuntut ilmu, mengembangkan diri. Kemudian selanjutnya pilih nih yang sesuai gitu dengan kebutuhan kita. Kalau bisa hybrid gitu, masih datang langsung ke kampus Ya, mungkin betul. bisa menjadi opsi, atau bisa melakukan perkuliahan yang 100% online seperti yang dilakukan oleh Mas Rudin gitu ya. Oke, Mas Rudin, terima kasih nih atas Betul. kehadirannya pada hari Siap, ini. siap. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih atas sharing-sharing pengalamannya. Semoga ini bisa menjadi Betul. insight gitu ya untuk teman-teman yang kuliah gitu sambil kerja, atau mungkin kebalikannya yang kerja gitu tapi pengen melanjutkan juga perkuliahan atau pendidikan gitu ya. Semoga tadi apa yang kita bahas bisa menjadi sebuah manfaat gitu untuk semuanya, dan sukses terus ini untuk Mas Rudin dengan perkuliahan online-nya ya. Jadi semoga karirnya bagus, kemudian kuliahnya juga lancar gitu ya Mas ya. Ya, betul, sama-sama buat Mas Julian juga lah. Itu doa yang terbaik juga buat Mas Julian, buat kita semua tentunya gitu kan. Amin, amin, amin. Oke, terima Amin. kasih ya. Terima kasih Mas Rudin. Saya akhiri. Baik, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik Mas Sampai jumpa Julian. lagi, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Berdasarkan
apa yang tadi kita bicarakan dengan Mas Rudin, kita dapat di bawah manajemen waktu ini sangatlah penting. Manajemen waktu bukanlah sekedar tentang mengatur jam kerja dan waktu belajar saja. Ini tentang bagaimana kita mengalokasikan setiap detik yang berharga untuk memastikan setiap tugas, kegiatan mendapatkan perhatian yang layak. Berikut ada 3 tips penting untuk membantu mengelola waktu dengan lebih efektif dalam menjalani kegiatan kerja sambil berkuliah online. Yang pertama, yaitu buatlah jadwal yang terstruktur. Mulailah dengan membuat jadwal yang terperinci untuk setiap harinya, mengalokasikan waktu untuk pekerjaan, kuliah, istirahat, dan aktivitas yang lain. Pastikan untuk menetapkan batas waktu yang jelas untuk setiap tugas, agar kita tidak terjebak dalam proses yang berlarut-larut. Dan jadwal yang terstruktur akan membantu kita untuk tetap fokus dan menghindari distraksi. Yang kedua, yaitu melakukan prioritas terhadap tugas yang kita miliki. Kenali dulu nih, tugas-tugas yang penting dan mendesak, baik dalam pekerjaan maupun kuliah. Fokus pada tugas-tugas yang memang harus dikerjakan terlebih dahulu, daripada kita beralih ke hal-hal yang kurang mendesak gitu, apalagi sesuatu yang di luar jadwal. Jadi, prioritaskan tugas-tugas tersebut berdasarkan tenggat waktu atau deadline dan dampaknya terhadap tujuan jangka panjang kita tentunya. Kemudian yang ketiga, yaitu di tengah zaman yang serba modern sekarang ini, kita bisa memanfaatkan teknologi. Manfaatkan nih teknologi untuk membantu kita dalam mengatur waktu lebih efektif. Banyak aplikasi manajemen waktu seperti kalender digital gitu ya, dan hal-hal yang lain gitu. Itu yang bisa membantu kita dalam mengingatkan kita terhadap tugas-tugas atau jadwal-jadwal yang memang sudah kita susun gitu. Selain itu, jangan ragu juga untuk memanfaatkan menggunakan fitur-fitur seperti timer gitu ya untuk fokus dan lebih produktif. Dan dengan menerapkan tips ini secara konsisten, ya semoga kita bisa mengelola waktu dengan lebih efektif gitu ya, menjaga keseimbangan terutama untuk teman-teman yang memiliki kegiatan kerja dan kuliah online. Sehingga waktu yang kita gunakan, yang kita habiskan itu bisa lebih efektif dan efisien sehingga kita bisa menjalani kedua kegiatan tersebut dengan baik. Jadi kerja sambil kuliah atau kuliah sambil kerja bukanlah sebuah hal yang sulit untuk dilakukan, tapi dengan komitmen, dengan motivasi yang sangat baik, dan dengan cara manajemen waktu yang baik, kita akan bisa melakukannya dengan baik pula. Jadi sukses bekerja, sukses kuliah juga. Demikian episode perdana Pantry Punya Cerita. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan ikuti terus Pantry Punya Cerita episode berikutnya. Sampai jumpa dan terus berkarya. Pantry Punya Cerita, bicara kerja, bicara rasa.